yang merasa diperdulikan, diperhatikan, dikasihi oleh-Mu Tuhan. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami punya Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan acara selanjutnya di dalam hadirat Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa terus berkarya di dalam kehidupan dan pelayanan Pastor Ong Ling Ling bagi umat dan bagi sesama hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus dan pewahyuan daripada Tuhan, menyertai kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak dosen Daniel Gunarso atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Bapak Pendeta Daniel Gunarso semakin luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Nanti saya doain lagi satu persatu. Sabar. Ya. Tuhan katakan begini, berbahagialah dan bersukacitalah senantiasa. Dan bersyukurlah dalam segala hal. Dalam segala aspek kehidupanmu, apapun keadaanmu, apapun yang kau alami. Ingat dan ingat, saat ini adalah saat penampian terjadi. Dan Tuhan perlihatkan gandum yang baik itu akan disisihkan. Yang tidak berguna akan dibuang ke dalam api dan terbakar habis. Saudara ingat, ini adalah waktu penampian. Oleh sebab itu bertahanlah. Anak-anakku, bertahanlah. Ada sorak-sorai kemenangan. Ada hasil yang tidak terduga. Dan ada piala kemenangan yang merubah seluruh hidupmu dan penampilanmu. Bagi yang bertahan sampai pada kesudahan zaman, kalian akan mendapatkan mahkota kehidupan dan namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Berkatku menyertai, berkatku tercurah berkelimpahan dalam hidup orang benar. Ada kejutan-kejutan yang tidak terduga. Ada peningkatan-peningkatan yang tidak terduga. Ada surprise yang tidak terduga dari aku dengan caraku di luar nalarmu. Berkatku menyertai hidup kalian. Ya, saudara, janji Tuhan kali ini adalah luar biasa. Tapi ingat, Tuhan katakan ini adalah saat penampian. Ya, yang baik disisihkan, yang tidak baik dibuang dan dibakar. Dan Tuhan katakan bertahan, yang bertahan sampai kesudahan. Maka kalian akan ada sorak-sorai kemenangan, akan ada hasil yang tidak terduga, dan akan ada piala kemenangan yang merubah seluruh hidupmu, seluruh penampilanmu. Iya. Dan kita mau lihat firman Tuhannya. Ya, Tuhan Yesus sungguh ajaib. Kita lihat Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 13. Ya. Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya
kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara, ya, sering terucap perkataan kita juga dalam hati kita. Ketika kita mengalami kesesakan, mengalami proses dan bentukan tantangan rintangan ya yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari, ya, kita selalu akan berkata begini, duh, ya, aduh, kenapa kita yang berusaha hidup benar, kenapa kok terus dicurigai, kok terus salah, ya, kok terus mengalami masalah. Terkadang kita berpikir begitu kan dalam hati. Bahkan kita terkadang berkata, saya sering dengar orang berkata, ya, kenapa orang yang berbuat dosa, kok hidupnya malah diberkati, malah hidupnya kaya, malah hidupnya makmur, betul? Dan kita selalu berkata, kenapa sih ya orang-orang itu yang selalu berbuat dosa, yang selalu menjelekkan, selalu memfitnah, kok hidupnya tenang-tenang saja, enjoy saja, kok Tuhan tidak menegur mereka. Ya, Tuhan tidak menegur mereka. Tuhan tidak mengajarnya. Padahal kita ini sudah berusaha hidup dan berjalan dalam koridor kebenarannya. Kok semakin sulit? Kok semakin ada aja gangguannya, ada aja halangannya dan rintangannya, betul? Ya. Saudara, kita nggak sadar, terkadang begitu. Banyak orang yang berkata, kenapa ya Cik Lingling? Orang yang sudah jahat, orang yang berbuat dosa, hidupnya kok enak. Hidupnya kok semakin makmur. Ya. Dosa berjalan, tapi hidupnya diberkati. Dia itu loh sudah berbuat macam-macam, tapi kok nggak apa-apa. Kita ini kok tambah semakin susah, semakin payah. Ya, manusia kadang mengenaskan. Tetapi hari ini, ya, kita mau baca ayat selanjutnya. Ya, manusia kadang mengenaskan. Ya, manusia ayat 17. Mereka, ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, tadi Tuhan berkata, pesan Tuhan, orang yang bertahan dalam kebenaranku, ya, orang yang bertahan sampai hari Tuhan, sampai kesudahannya. Dan Tuhan berkata bagi orang-orang, bagi kita, ya, yang bertahan hidup di dalam kebenarannya, yang bertahan mempertahankan hidup di dalam kekudusannya, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan berkenan kepadamu. Dan ketika engkau berkenan kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi kesayangan Tuhan sendiri. Dan ketika engkau menjadi kesayangan Tuhan sendiri, ialah manusia yang mengenaskan. Tuhan akan memberikan perkenanannya atas dirimu. Dan ketika perkenanan Tuhan ada atas dirimu, maka perubahan demi perubahan pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tadi kita dengar pesan Tuhan.
Di mana Tuhan berkata, ialah manusia mainaskan. Di mana Tuhan berkata ketika engkau bertahan, ya, engkau bertahan sampai kesudahannya. Ada sorak-sorai kemenangan, ada hasil yang tidak terduga, bahkan ada piala kemenangan yang merubah seluruh hidupmu. Ketika kita berkemenangan, kita tetap jalan jalur koridornya Tuhan, dalam kebenarannya, dalam kekudusan layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan mendapat perkenanan Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan, berubah dan berubah. Bahkan sampai penampilanmu pun berubah. Dan kita mau hari ini kita belajar. Kita datang di Zoom ini bukan untuk biasa-biasa dengar pesan Tuhan. Ya, dengar pesan Tuhan baik melalui penglihatan dan nubuatan. Tetapi kita mau belajar hidup benar. Supaya kita saat penantian terjadi, kita jangan sampai yang ditampi keluar. Tetapi kita yang terpilih di dalam. Ketika kita terpilih di dalam, artinya Tuhan berkenan kepada engkau. Ketika Tuhan berkenan kepada engkau, Dia akan memberikan perkenanannya atas dirimu. Dan ketika perkenanan Tuhan ada atas dirimu, Tuhan, saya sering sampaikan, ketika perkenanan Tuhan ada atas diri kita, hidupmu pasti berubah. Pasti diubahkan dengan caranya yang ajaib. Pasti ada kemajuan, ada perubahan, ada peningkatan dan peningkatan, ada kehidupan semakin naik dan naik, ada level-level tertentu yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu mari, ya, kita mau belajar melekat dan melekat kepada Tuhan. Jangan hiraukan apa kata orang. Jangan hiraukan keadaan orang fasik. Yang mereka kelihatannya semakin subur, semakin hidup diberkati, semakin makmur, semakin luar biasa walaupun hidup dalam jalan dosa. Tetapi kita jangan terpesona dengan itu. Tetapi kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Dan kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat firman Tuhan lagi. Ya, hari Tuhan. Maleakhi 4 ayat 1-3. Ialah manusia kena mainaskan. Maleakhi 4. Di mana dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara, kelihatannya orang fasik, hidupnya luar biasa merajalela. Ya, kelihatannya orang benar, semakin terjepit, semakin kejepit, semakin tidak berdaya. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau bertahan dalam kebenaran Tuhan, engkau selalu berkenan di hadapan Tuhan, maka seperti tadi Tuhan katakan, di mana saat ini adalah saat penampian. Dan ketika penampian itu terjadi, hari itu datang, ya, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, orang fasik, semua itu seperti jerami yang akan dilempar dan terbakar habis. Bukan saja terbakar biasa, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka, dibakar habis. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dan kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, tetapi ketika kita tetap takut pada Tuhan, kita tetap hidup dalam koridornya Tuhan, bagimu akan terbit seperti surya kebenaran. Ialah manusia kena mainaskan. Ya, bagimu akan terbit seperti surya kebenaran. Dan tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang, bebas, merdeka, dan berkemenangan. Ya,
Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Firman Tuhan semesta alam. Tadi pesan Tuhan, bertahanlah. Ketika engkau bertahan, maka Tuhan katakan, ada sorak-sorai kemenangan, ada hasil yang tidak terduga, ada mahkota, ada piala kemenangan yang merubah seluruh hidupmu dan penampilanmu. Dan bagi yang bertahan sampai pada kesudahan zaman, akan mendapatkan piala kemenangan yang dari aku. Dan namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Engkau tidak saja mendapat piala kemenangan, engkau dapat mahkota kehidupan, dan engkau mendapatkan namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Dan Tuhan katakan apa? Pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan berkatku tercurah berkelimpahan dalam hidup orang benar. Ada kejutan-kejutan yang tidak terduga. Ada peningkatan-peningkatan yang tidak terduga. Ada surprise yang tidak terduga dengan caraku di luar nalarmu. Saudara, hari ini banyak yang punya masalah, betul? Ya, banyak yang punya masalah. Banyak orang yang tidak punya kerjaan, banyak orang yang kesesakan, ya, banyak orang yang terpuruk, banyak orang yang telepon saya nggak bisa makan, ya, nggak punya duit, mau pinjam, mau begini, mau begitu, bahkan ada yang telepon saya, ada yang sakit. Ada yang masalah rumah tangga keluarganya, masalah anaknya, masalah penyakitnya. Ada ketakutan sendiri, ada kekhawatiran sendiri. Tapi hari ini, mari, firman Tuhan berkata, ketika engkau bertahan pada kesudahannya, bertahan hidup dalam kebenaran Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan menggok ke kanan dan ke kiri. Tetap berjalan lurus ke depan. Tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Yakinan percaya. Berjalan bersama Yesus. Keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Berjalan bersama Yesus. Engkau pasti berjalan bersama Yesus. Ada jalan terbuka bagimu dengan caranya yang ajaib. Berjalan bersama Yesus ada kesembuhan yang tidak terduga. Ada pemulihan dan pemulihan yang tidak terduga. Saya sering menyampaikan kebenarankulah. Tuhan berkata kebenarankulah yang melepaskan engkau. Kebenarankulah yang membebaskan. Kebenarankulah yang memerdekakan. Kebenarankulah yang menyembuhkan. Dan kebenarankulah yang memulihkan. Tanpa kebenaran, semua sia-sia. Tetapi kalau kita hidup berjalan bersama Yesus dalam kebenarannya, semakin hari semakin benar, semakin kudus, layak dan berkenan di hadapan Tuhan, percayalah. Ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, ya, kita sering datang memuji menyembah. Saya sampaikan kepada Anda semua, ketika Anda duduk diam, mengikuti Zoom ini, jangan berdiam diri. Jangan ngelamun, jangan tulis-tulis, jangan makan, boleh makan nanti, ya, jangan main HP, WA, tetapi duduk diam dalam hadirat Tuhan. Coba hargai dan hormati kehadiran Roh Kudus. Waktu ada pujian penyembahan, saudara ikut memuji menyembah. Kelihatannya nggak ada apa-apa, kelihatannya biasa. Tetapi ketika engkau memuji dan menyembah, air kehidupan itu dari atas tercurah, masuk, mengalir, memenuhi hidupmu. Ketika air kehidupan itu masuk, mengalir, memenuhi hidupmu, membersihkan segala hidupmu, membersihkan segala isi hatimu, yang sakit, yang luka, ya, yang kena duri, kena paku, kena batu, kerikil, semuanya, yang kena goresan sehingga berdarah. Air kehidupan itu mengalir, menyuci, membersihkan, menghapus, menyembuhkan luka-luka di hatimu. Dan ketika air kehidupan itu sudah menyembuhkan hatimu, memulihkan hatimu, maka
Air kehidupan itu yang terus mengalir akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Yang dokter berkata tidak mungkin sembuh. Yang dokter berkata harus diamputasi. Yang dokter berkata harus dioperasi. Tahukah engkau, ketika engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan, air kehidupan itu ada. Membasahi engkau, mengalir memenuhi engkau. Maka segala sakit penyakitmu pun akan disembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya, Roh Kudus yaitu roh kebenaran yang memenuhi hidupmu, yang selalu menyertai engkau, yang memimpin jalanmu, Dia akan memberikan jalan terbuka bagi engkau. Dia akan memberikan petunjuk kepada engkau untuk engkau melayani dengan kasih. Engkau melayani dengan kasih. Ketika engkau melayani dengan kasih, engkau melakukan sesuai dengan apa yang Roh Kudus beritahukan kepada engkau. Hasilnya luar biasa. Hasilnya mujarab di luar dugaan. Ada perubahan terjadi. Suami yang tadi garang, suami yang tadi nggak pulang-pulang, ya, suami yang tadinya sikapnya egois, mungkin kasar, tetapi dengan pelayananmu dengan kasih, engkau terus melayani dengan kasih, sambil engkau melayani, sambil engkau memuji menyembah Tuhan, sambil engkau berbahasa roh mungkin. Ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau datang di hadapan suamimu, dia tidak lagi melihat engkau sebagai istri biasa. Istri yang membosankan, istri yang menjengkelkan. Istri yang sudah tua, tetapi dia akan merasakan engkau istri yang lain daripada yang lain. Kenapa? Karena ada sinar kemuliaan dalam dirimu. Karena ada Yesus menyertai engkau. Dan dia akan melihat engkau semakin hari semakin luar biasa. Semakin ada kasih yang tiada kesudahan. Kasih Bapa ada dalam hidupmu. Bisa mengampuni dan mengasihi, bisa melayani dengan kasih. Maka suami yang tadinya garang tiba-tiba mulai berubah. Mulai berubah. Ada seorang ibu yang saya tidak kenal, selalu telepon dan telepon. Dia ingin suaminya berubah. Saya cuma berkata, doain aja, memuji menyembah, tetap mengampuni mengasihi. Serahkan semua ke dalam Tuhan. Ya, terus berdoa tiap hari berdoa. Dan beberapa kali berdoa dia berkata, suamiku mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan, saudara. Itu surprise yang tidak terduga yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kelihatannya nggak ada apa-apa. Kelihatannya biasa. Tetapi ketika engkau terus menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu, ketika engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, keajaiban mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Percayalah Anda semua yang ada di sini, yang mengalami kesesakan, ya, yang mengalami jalan yang buntu, yang tertutup, yang mengalami penyakit, terutama yang mengalami penyakit. Ada beberapa di antara Anda yang mengalami penyakit. Percayalah, ketika engkau datang kepada Dia, engkau memuji menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan. Percayalah kuasa darah Yesus yang luar biasa. Tadi ada penglihatan di mana ketika duduk diam dalam hadirat Tuhan, seperti perjamuan, di mana Yesus datang membasuh kakinya. Ya, ada seember air membasuh kakinya. Lalu ada roti dan anggur berubah menjadi daging dan darah Yesus. Percayalah keajaiban mujizat pasti terjadi. Mungkin belum saat ini, tetapi imani itu terus, itu pasti terjadi dalam hidupmu. Pasti. Nggak mungkin nggak. Saya punya seorang teman, ya, dia punya anak 2 orang putri. Yang satu putrinya itu cantik luar biasa, menang Miss Universe, ya, luar biasa. Yang satu putrinya juga cantik, nggak kalah cantik, pandai juga. Cuman satu kekurangannya, kakinya itu sebelah panjang sebelah, ya. Jadi kalau berjalan kelihatan panjang sebelah. Tetapi ibu ini luar biasa imannya. Dia setiap hari berdoa. Dia imani mujizat terjadi. Dia imani kaki anaknya pasti sama panjangnya. Rata sama. Dan tidak akan lagi jalan terpincang-pincang begitu. Dia imani terus.
Saudara, ketika dia mengimani, benar, anaknya kakinya jadi normal, panjangnya sama. Dan anak ini memenangkan pertandingan Miss seluruh Indonesia kalau nggak salah. Ya, hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Diberkati Tuhan luar biasa. Jadi pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena doa seorang ibu yang benar, besar kuasanya. Ketika ibu ini mengalami, dia tidak berkata, Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah mengiring melayani Engkau dengan segenap hati. Aku ini sudah menabur dan menabur luar biasa. Kenapa Engkau memberikan aku anak seperti ini? Enggak. Tetapi dia berkata, Tuhan, aku tahu. Di balik semua yang terjadi, ada rencanamu yang indah dalam hidupku dan dalam hidup anakku. Dan ketika keajaiban mujizat terjadi, anak ini jadi cinta Tuhan. Anak ini mengalami keajaiban mujizat terjadi dalam hidupnya. Dan anak ini tampil bukan dengan sombong, tapi dia dengan rendah hati. Dia selalu menghargai, menghormati orang yang datang. Dan Tuhan pakai anak ini menjadi seorang bisnismen yang luar biasa. Mari saudara, hari ini apapun keberadaanmu, saya nggak tahu. Tetapi ketika engkau datang kepada dia dengan segenap hati, engkau selalu melekat, engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Ada yang telepon saya berkata, Cik Lini, aku nih lo jengkel, hatiku nih lo sakit, hatiku sakit. Ya, aku barusan terima telepon dari orang. Orang ini selalu menjelek-jelekan Cik Lini. Dia nggak tahu kenyataannya, tapi ngomong itu kayak sok tahu. Ya, pokoknya sampai saat hatiku jadi nggak enak, nggak sejahtera. Saya bilang, ya, waktu dia telepon, saya dalam perjalanan khotbah. Ya, saya udah mau khotbah nih jam 4. Dalam perjalanan dia telepon, dia ngomong gitu. Saya berkata, sabar, nggak usah didengerin. Buat apa didengerin? Dan saya juga nggak mau tanya ngomong apa, ngerasanya aku apa, enggak. Saya bilang nggak usah didengerin, biar aja dia ngomong. Yang penting kamu jaga hati. Yang penting kamu melekat sama Tuhan. Yang penting kamu tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarkan saja mau ngomong apa. Jangan terpancing. Itu hanya tipu muslihat iblis yang membuat hatimu nggak sejahtera. Yang membuat hatimu jengkel. Sehingga engkau nggak bisa berdoa dengan hati yang tenang. Engkau nggak bisa datang di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Benahi hatimu, nggak usah ditanggapi. Nggak usah didengerin. Dan saya juga nggak mau denger. Ya, saya cuma berkata, Tuhan terima kasih. Sertai aku. Dan saya enjoy, tenang. Tetap tenang sampai di tempat tujuan. Saya bisa khotbah. Saya bisa menyelesaikan pelayanan saya. Saudara, ketika kita bisa melakukan itu suatu kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun yang datang, ketika kita bisa dengan lapang dada menerimanya, dan dengan lapang dada mengampuni dan mengasihi, ya, itu nggak gampang. Kelihatannya gampang, tetapi sukar. Tetapi kalau engkau selalu melekat sama Tuhan, engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus yang akan memberikan pengarahan, Roh Kudus yang akan memberikan petunjuk kepada engkau, Roh Kudus yang akan mengajari kita, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang akan memberikan pengertian-pengertian kepada kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh. Ya, kita tidak akan terpengaruh dan kita akan tetap enjoy. Easy going, kata Tuhan. Terus berjalan bersama Yesus. Berjalan maju ke depan dalam kebenarannya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau benar di hadapan Tuhan, kelihatannya kok tidak ada apa-apa. Dia berkata, kenapa Tuhan kok diam? Kenapa Tuhan tidak bela? Saya bilang, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk orang itu bertobat. Tetapi kalau waktunya Tuhan habis, nanti Tuhan yang beracara. Dan hari ini,
Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata Tuhan berkata, hari ini berbahagia dan bersukacitalah senantiasa. Bersyukur dan bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupanmu. Saya selalu bersyukur dan bersyukur. Saudara tahu saya punya anak. Ya, anak saya itu atas-atas kalau orang Jawa bilang. Ya, anak saya itu punya pendirian sendiri. Ya, anak saya itu kalau orang Jawa bilang pinter KB, nggak kena diomongi gitu loh ya, karena mereka merasa mereka pinter, ya, dan keras-keras. Saudara, ternyata ada rencana Tuhan yang indah, ya. Seorang anak saya, Tuhan tiba-tiba Tuhan berikan waktu dan kesempatan, dia ikutin saya, dia ikut saya beberapa kali pelayanan di Kediri, di Nganjuk, di tempat-tempat mana saya khotbah. Dia melihat. Tadinya dia melihat apa itu bahasa roh. Karena di gereja dia nggak ada. Ya, apa itu? Nggak benar itu. Tetapi dia menyaksikan sendiri. Apa itu penglihatan nubuatan? Tetapi dia menyaksikan sendiri. Dan dia mulai cari di YouTube. Dia dengar, dia cari semuanya. Dan akhirnya, saudara tahu nggak? Saya nggak pernah ngomong sama dia. Ngajarin dia, gini-gini, kamu harus gini. Enggak. Tetapi dia melihat kenyataan. Dia melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Dan dia selalu berkata kepada saudara-saudaranya yang lain. Dia berkata apa? Kalian tahu nggak? Saya mengikuti, saya ingin tahu, Mami. Ya, apa yang diperbuat Mami? Apa yang dikerjakan Mami? Apa yang dikhotbahkan Mami? Dan saya melihat ada satu hal keistimewaan dari Mami kita. Dia berkata apa? Mami kita punya kasih yang luar biasa. Saya melihat dia selalu mengampuni dan mengasihi. Dia selalu tidak terpacu, tidak terpaku dengan semua. Dia selalu mengampuni dan mengasihi. Dan dia selalu melayani dengan kasih. Dan dia selalu berkorban dan berkorban. Ini yang tidak pernah saya lihat. Saudara, saya merasa Tuhan Yesus itu ajaib. Tidak usah saya ngomong. Kalau saya ngomong, ya nggak mungkin percaya. Tetapi ketika dia melihat, dia mengikuti, dia melihat. Ternyata dia menjadi alat kemuliaan bagi saudara-saudaranya. Ya, saudara yang ngomong, mana mungkin begini-begini. Enggak mungkin itu, enggak benar itu. Terus dia bilang, saya yang melihat sendiri. Saya mengikuti sendiri. Ternyata penglihatan nubuatan itu ada. Ya, ternyata semua itu ada. Dan semua yang dikatakan itu benar. Dan dia selalu berkata begini. Saya juga nggak tahu, heran dia bisa kata-kata. Dia bilang apa? Kalau yang dari iblis itu selalu merusak, selalu menjelekkan, selalu memfitnah, ya, selalu mencerai-beraikan. Tetapi kalau yang dari Tuhan selalu melayani dengan kasih dan dengan kasih, selalu mengampuni dan mengasihi, dan selalu melakukan yang terbaik, berani memberi dan memberi. Dia bilang apa? Mami kita ini bukan orang yang kaya. Ya, hidupnya tidak kaya. Tetapi dia berani berkorban. Itu yang luar biasa. Saudara, saya baru dengar. Anak saya bisa ngomong gitu. Saya berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Tidak perlu saya yang ngomong. Saudara, begitu juga Anda. Ketika Anda benar di hadapan Tuhan, Anda menjadi cermin bagi banyak orang. Ya, semua orang akan melihat. Kita adalah alat kemuliaan Tuhan yang selalu berjalan, selalu diperhatikan oleh semua mata yang melihat. Jadilah benar. Ketika engkau benar, kata Tuhan. Ketika engkau terus bertahan. Saat ini adalah saat penantian bagi orang benar dan orang fasik. Bertahanlah terus dalam kebenaran Tuhan. Bertahanlah terus hidup dalam koridornya Tuhan. Bertahanlah terus menjaga hatimu supaya benar tiada bercela di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Selalu mengampuni dan mengasihi. Mengampuni dan mengasihi. Tahukah Anda ketika engkau bertahan dan ketika penampian ini terjadi, engkau adalah termasuk yang terpilih.
yang terpilih, yang disisihkan. Dan pada hari Tuhan, Tuhan berkatakan apa tadi? Ketika hari Tuhan, engkau akan menjadi anak kesayangannya. Ketika engkau menjadi anak kesayangannya, di mana Tuhan berkenan kepada engkau, Dia akan mempercayakan, Dia akan memberikan perkenanannya atas dirimu. Ketika perkenanan Tuhan ada atas dirimu, percayalah hidupmu pasti berubah dan diubahkan Tuhan. Dan kalau kita benar, ya mungkin saudara, mungkin ya yang belum dapat penglihatan. Karena saya sering dapat penglihatan dari Tuhan. Ketika saya dulu biasa-biasa, saya melayani Tuhan ala kadarnya, ya. Karena saya melayani Tuhan, saya juga kerja. Karena melayani Tuhan bukan apa ya, bukan prioritas pertama saya, bukan. Saya ingin jadi pengusaha sukses. Saya ingin menjadi pebisnis yang sukses, ya, bukan sebagai pendeta atau penginjil, bukan, ya. Saya ingin jadi orang yang sukses, ya. Tetapi ketika saya berjalan bersama Tuhan, saya melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun sakit mungkin babak belur, ya, tetapi saya tetap berusaha bertahan. Saya tetap dalam kebenaran Tuhan. Selalu saya ingat kata-kata, di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Dan ketika kita melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam koridornya Tuhan, dan ketika Tuhan berkenan, Dia akan memberikan perkenanannya atas dirimu. Dan perkenanan Tuhan ada atas dirimu. Otoritas dan kuasa Tuhan atas dirimu. Saya sering kalau saya jalan, ya, saya jalan, saya diundang ke suatu tempat, gitu ya. Saya baru duduk diam. Saudara tahu, saya duduk diam. Walaupun itu mungkin di gereja, ya, karena gereja itu kan tidak selalu tiap hari dipakai untuk berdoa. Terkadang ada gereja yang gerejanya nyewa, ya, nyewa di gedungnya orang lain, sehingga dipakai cuma seminggu 1 kali, seminggu 2 kali. Dan ketika saya duduk di situ, saya lihat, baru saya duduk, ular itu pada keluar. Bayangan-bayangan itu pada keluar. Saya pikir, Tuhan, kenapa itu kok keluar? Ya, saya duduk lagi di satu tempat, baru duduk. Kenapa di sebelah sana ada ular keluar? Di sana lagi ada macam-macam lagi keluar. Kenapa Tuhan? Dan Tuhan berkata apa? Tahukah engkau, ketika perkenanan Tuhan ada atasmu, ketika kebenaranku ada atasmu, semua akan tersingkirkan. Semua kuasa kegelapan apapun akan menyingkir ketika kebenaran itu datang. Dan ketika saudara benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dengan covering Tuhan, bahkan engkau memposisikan Roh Kudus di depanmu. Bukan lagi kita yang berperang, tetapi Roh Kudus sebagai pemimpin kita. Dia yang berperang sebagai ganti kita terhadap lawan-lawan kita, terhadap musuh-musuh kita. Dan ketika engkau ada dalam kebenaran Tuhan yang menyertai engkau, engkau akan tetap eksis berjalan, naik dan naik ke atas, berkemenangan dan berkemenangan. Dan engkau terpilih sebagai gandum yang baik, yang disisihkan. Dan kalau yang tidak baik, jerami yang tidak baik, akhirnya dibuang dan dibakar habis sampai ke akar-akarnya dan ke cabang-cabangnya. Mari saudara, hari ini kita mau belajar. Semakin hari kita bukan jadi orang biasa. Kita jangan cuma muter-muter dengan masalah kehidupan kita. Kita jangan cuma maju mundur dengan usaha kita, dengan keberadaan kita, tetapi utamakan Tuhan melebihi segala yang ada. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan berkenan, Tuhan memberikan perkenanan dan menyertai engkau, maka engkau pun akan diangkat, ditinggikan, dan menjadi yang terutama, sesuai dengan ukuran Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana ketika engkau bertahan sampai hari akhir, sampai hari Tuhan, maka Tuhan katakan apa? Ada sorak-sorai kemenangan, ada hasil yang tidak terduga, dan ada piala kemenangan yang akan kau dapatkan dari aku. Orang yang berkemenangan dapat piala, dapat mahkota.
Ketika engkau dapat mahkota kemenangan, Tuhan berkata apa? Namamu tercatat dalam kitab Al-Hayat. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan Tuhan katakan ada kejutan-kejutan yang tidak terduga, ada peningkatan-peningkatan yang tidak terduga, dan ada surprise yang tidak terduga dengan caraku yang ajaib. Saudara, ketika kita punya kasih, orang sekitar kita akan merasakan kasih Yesus ada dalam hidupmu dan ada dalam orang sekitarmu, ya. Saudara tahu, barusan tadi malam cucu saya yang paling besar dia berkata sama saya, "Grandma, kenapa Grandma begitu memperhatikan saya? Ya, kenapa Grandma selalu mau memberikan apa yang saya perlukan dan butuhkan?" Dan pertanyaan itu ditanya berulang-ulang kali. Saya awalnya cuma tersenyum, saya gak jawab. Ya, beberapa hari yang lalu saya cuma senyum. Dia tanya lagi, karena gak ada jawaban, penasaran. Tanya terus. Sampai tadi malam dia tanya terus, saya jawab. Karena Grandma sayang sama kamu. Karena Grandma mengasihi kamu. Kenapa, saudara? Ketika kita mengasihi orang yang kita kasihi, kita akan melakukan, kita akan memberikan yang terbaik. Dan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi kesayanganku sendiri. Engkau akan menjadi kesayangan Tuhan yang luar biasa. Maka apa yang kau perlukan, kau butuhkan, Tuhan itu Maha tahu. Dia akan memberikan jawabannya kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Tuhan juga tahu engkau mempunyai problem, engkau mempunyai masalah rumah tangga. Dia akan menolong engkau, menyembuhkan masalahmu, menyembuhkan penyakitmu, dan dia akan memulihkan semuanya utuh seperti semula, tiada bercela. Kembali utuh seperti semula. Dan dia tahu keberadaan. Apapun keberadaan penyakitmu, yang dokter berkata harus dioperasi, harus diangkat, harus diamputasi, tetapi ketika engkau datang kepada dia, dia tidak pernah tinggal diam, apalagi engkau adalah anak kesayangannya. Dia akan menyembuhkan engkau dengan caranya yang ajaib. Kita pernah dengar kesaksian Bapak di Zoom kita, ya, suami istri yang setia selalu ikut Zoom sampai malam. Ketika Bapak ini mengalami gangguan pada jantungnya, dan ketika tiba-tiba jantungnya harus dioperasi, harus diganti dengan jantung yang baru. Saudara, dia berkata, Tuhan berkata, aku sendiri yang akan memberikan jantung yang baru kepada engkau. Tapi dia berkata, loh Tuhan, saya ini loh dioperasi, besok udah dioperasi. Tuhan cuma berkata, aku memberikan jantung yang baru. Dan memang benar, besoknya Bapak ini dioperasi. Waktu dioperasi, Tuhan perlihatkan sama dia, Yesus itu ada hadir. Dan Yesus memberikan jantung yang baru kepada Bapak ini. Dan jantung yang baru itu bisa nyambung kepada jantung dia, dan denyutan nadinya itu nyambung, dan Bapak ini boleh sembuh sampai hari ini. Dia selalu ada di Zoom kita sampai malam bersama istri. Dia pulih kembali seperti semula. Dia kembali kerja seperti semula. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya hanya akan mengajak saudara, jadilah kita menjadi anak-anak kesayangannya. Bertahanlah apapun yang terjadi, mau bentukan, tantangan, rintangan apapun, kesesakan apapun yang terjadi, atau tawaran-tawaran istimewa, saudara-saudara istimewa, gemerlapnya hidup yang berkelap-kelip, ya. Kue-kue yang manis, roti yang manis, tawaran-tawaran yang indah, yang gemerlap, yang manis, yang luar biasa. Bertahanlah dalam kebenaran Tuhan. Karena hanya kebenaran Tuhan yang membuat hidupmu berubah. Hanya kebenaran Tuhan yang membuat Tuhan berkenan dan memberikan perkenanannya atas dirimu.
Dan hanya kebenaran Tuhan yang merubah hidupmu menjadi kesayangan milik Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau menjadi kesayangan Tuhan, apapun yang kau minta, belum kau minta, baru ingin dalam hatimu, Tuhan sudah kasih. Ya, mari saudara, saya nggak akan panjang lebar, tetapi biarlah saudara mengerti. Dan saya ingin saudara semua ada perubahan dalam hidupmu. Semua ada kesembuhan. Semua ada pemulihan. Dan jalan terbuka dan terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita sering datang kepada Tuhan waktu kita kepepet. Kita sering datang kepada Tuhan karena kita sudah tidak berdaya. Tetapi mari selagi kita sehat, kita datang sama Tuhan. Maka engkau akan semakin sehat, kuat dan gagah perkasa, berkemenangan dan berkelimpahan. Ya, moto kita berkemenangan dan berkelimpahan. Oleh sebab itu bertahan sampai akhir. Engkau berkemenangan, engkau mendapat piala, engkau mendapat mahkota, dan engkau mendapatkan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan, dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi, diberkati, berkemenangan, dan berkelimpahan. Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Ya. Saya undang Ibu Gembala Febaninik yang berdoa buat firman Tuhan. Ya, saya persilakan Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang layak dipuji, diagungkan, dan ditinggikan. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Engkau yang akan memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami dalam sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu. Kiranya Tuhan layakkan kami, kuduskan dan ampuni dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami pada masa lampau. Supaya pada saat-saat inilah Tuhan, waktunya kami harus memperbaiki diri. Biar kami tidak sibuk dengan hal-hal duniawi. Memikirkan bagaimana supaya kami kaya. Bagaimana kami mendapatkan sesuatu yang berharga di dunia ini. Sehingga kami lupa Tuhan, lupa memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana hidup kami harus kudus, bagaimana hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kami lupakan dalam hal itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami terus berkumandang. Oh Tuhan berkata-kata, mengusik setiap hati kami. Agar kami tidak lengah, agar kami tidak melupakan sesuatu yang lebih berharga dari hal-hal duniawi. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat pembukaan firman Tuhan yang sudah Tuhan ungkapkan, Tuhan jabarkan, Tuhan sampaikan. Tuhan berikan kami hikmat, akal budi, dan bijaksana untuk merenungkan, menyimak dengan baik, dan mentelaah firman Tuhan itu. Oh Tuhan, terima kasih. Supaya kami tidak menjadi pendengar-pendengar yang setia saja. Tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya di atas bibir atau di dalam mulut kami ucapkan. Tetapi benar-benar kami berkomitmen di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena kami di dunia ini bagaikan musafir Tuhan. Kami tidak selamanya hidup di dunia ini. Tuhan, kami di dunia ini hanya sementara. Tetapi Tuhan, Engkau telah menyediakan rumah di sorga. Untuk kami diami di hari kemudian nanti Tuhan. Itulah sebabnya kami mau berjuang Tuhan. Kami mau berjuang, kami mau berusaha.
Jangan sampai kami kehilangan harta yang sangat berharga. Karena setelah tugas kami di dunia ini selesai, Tuhan mengatakan, pulanglah hambaku, kembalilah kepadaku. Tuhan, jangan sampai aku kehilangan kesempatan yang berharga itu. Sehingga Engkau menyediakan tempat yang sungguh indah. Di sana tidak ada susah dan air mata. Di sana tidak ada tekanan, tidak ada penderitaan, tidak ada kekurangan, tidak ada aniaya, tidak ada ancaman dan ketakutan, dan lain sebagainya. Tuhan, kalau kami hidup di dunianya sementara, biarlah kami mau berjuang, Tuhan. Berikan kami, tuntun kami semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kami ikut ibadah bukan menunggu untuk didoakan, menunggu dan menunggu menerima pesan Tuhan. Bukan itu yang kami cari. Itu nomor 2. Tetapi kami mau cari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Kami dibangun, kami dikuatkan. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Bukan Kristen KTP. Tuhan, tetapi Kristen yang dapat melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, bukan hanya dilihat oleh mata manusia, luar biasa dan hebat. Tetapi kami ingin, Tuhan, Engkau yang menilai kami. Engkau yang mengkoreksi kami, Tuhan. Engkau yang mendidik dan mengajar kami menjadi anak-anak Tuhan sejati. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau bawa hamba-Mu, Cik Lingling, semakin bertambah-tambah pengurapan Roh Kudus-Mu di dalam pelayanan hamba-Mu. Tuhan, baik di dalam ibadah, Grace Ministry onset, maupun Grace Ministry di dalam Zoom, maupun pelayanan hamba-Mu di daerah Surabaya dan sekitarnya, sampai menjangkau keluar kota. Tuhan, Engkau tolong lewat pelayanan hamba-Mu. Banyak jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa yang mengenal Engkau. Terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Tuhan, pakai hamba-Mu semakin hari semakin kekuatan yang daripada Allah. Yaitu kekuatan supranatural Tuhan itu. Dengan kekuatan kuasa otoritas surga itu. Bekerja dengan sempurna dan dahsyat Tuhan. Sehingga Tuhan, haleluya, mujizat demi mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan orang-orang benar. Dalam kehidupan orang-orang yang tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu Cik Lingling. Oh Tuhan, suami dan anak-anak, semua mantu dan cucu-cucunya. Supaya semua keluarga dapat mendukung dan mensupport pelayanan. Oh Tuhan, hamba-Mu Cik Lingling ini Tuhan. Bahkan kami yang ada di Zoom Grace Ministry ini. Kami mendukung sepakat bersama-sama dengan semangat. Tidak membiarkan kami kendor. Untuk terus mendukung pelayanan. Oh Tuhan, Zoom ini Tuhan. Pelayanan Grace Ministry supaya semakin berkembang, menjangkau. Oh Tuhan, jiwa-jiwa semakin banyak itu menangkan. Terima kasih Tuhan, kami yakin yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Mereka dalam jalan buntu, dalam kesulitan, Tuhan segera bukakan jalan-Mu. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit itu dan Tuhan mencurahkan pertolongannya yang ajaib dan dahsyat. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan co-host, Tuhan berkati, oh Tuhan saudara kami Julius, Tuhan kau berkati juga, oh saudara kami David bersama Sylvia. Tuhan kami juga doakan para hamba-hamba Tuhan, para gembala, oh Tuhan para evangelis, dan oh Tuhan, haleluya, para pendeta-pendeta yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Berkati semua dokter-dokter Tuhan yang, oh Tuhan, Engkau pakai untuk, oh Tuhan, haleluya, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau berkati juga semua para usahawan, pedagang, bisnismen, Tuhan, para pekerja, pegawai, oh Tuhan, baik mereka menjadi, oh haleluya, pekerja-pekerja yang sederhana sekalipun, mereka taat dan setia, maka Tuhan juga memberkati dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
kasih. Oh Tuhan, Engkau melawat baik yang ada, Engkau ke luar negeri. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, haleluya, haleluya. Kami sisipkan dalam doa untuk Bapak Stephen Moses yang ada di Jakarta, menunggu ada acara wisudawan di sana. Tuhan, Engkau juga tolong semuanya. Oh Tuhan, rencana-rencananya semua haleluya yang dikerjakan semua diberkati dan dibuat berhasil. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Wilson semakin sehat, diberikan perpanjangan umur untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Kau tolong semuanya. Tuhan, Engkau bukakan jalan-Mu. Engkau berkati ekonomi rumah tangga anak-anak Tuhan, pernikahannya berkati. Oh Tuhan, suami istri dan anak-anak diberkati, orang tua diberkati Tuhan semuanya. Tuhan berkati semua, oh Tuhan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan hamba-Mu Cik Lingling akan melanjutkan pelayanan sampai nanti malam pada selesainya. Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan apabila ada kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang hendak menghalangi, yang hendak mengacaukan semua unsur dunia, roh kedagingan, hawa nafsu, oh Tuhan, roh kenajisan, roh perdukunan, roh-roh, oh Tuhan, santet apapun kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan mengcover hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Kris Ministry ini. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menadahkan tangan kami di depan Engkau. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Memberkati kita dengan limpahnya. Berkat duniawi, berkat surgawi. Oh Tuhan, damai sejahtera, ketenangan, keselamatan, kenikmatan, dan kepuasan dilimpahkan kepada kita semuanya dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Ya. Sama-sama Ciling ya, Tuhan berkati. Semangat berjuang terus, Tuhan beserta. Amin. Sama-sama. Iyalah, mana sekarang mengenaskan. Ada yang dipercayakan Tuhan penglihatan dan nubuatan. Ada di antara Bapak Ibu. Kalau ada, saya persilakan. Ada? Ada Bu. Salam. Betapa indah kasih Tuhan bagi kita. Di tengah kita melakukan Zoom ini, saya melihat cahaya yang berkilauan dari atas menutupi kawasan Zoom ini. Sewaktu hambanya menyampaikan firman Tuhan, hambanya mengangkat satu obor yang begitu indah, bercahaya, dan Tuhan katakan, jadilah terang bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, bagi kerajaan-kerajaan, dan negara-negara. Maka akan banyak orang mengetahui ministry Zoom ini adalah kendali Roh Kudus yang sangat dahsyat dan memungkinkan boleh mendengar suaranya dan pernyataan-pernyataannya. Saya diperlihatkan, kita semua memandang ke atas, dan ada curah hujan yang deras, dan hujan itu membasahi kita. Tuhan katakan jangan kita halangi firman dan Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk membekali kita agar kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Dan akhir-akhir zaman ini membuat banyak orang luntur iman, kasih, dan pengharapannya pada Tuhan.
Tapi Tuhan ingatkan setiap orang yang mengasihi Tuhan tetap terpelihara oleh kasih sayang Tuhan dan diberkati Tuhan dalam semua aspek hidup. Bantu Ibu Feby Benini berdoa. Soalnya tetap engkau bersukacita karena lewat doamu banyak orang mendapat pertolongan sebab aku yang mengurapimu. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan berbicara melalui Ibu Gembala Grace Lumampau sehingga memberikan kekuatan kepada kita dan kita tahu bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Sama-sama, Tuhan berkati. Haleluya. Ya, terima kasih sama Tuhan Yesus. Amin. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Ada yang dipercayakan? Ya, shalom. Ya, Ibu, Bapak Paulus, amin. Shalom, selamat malam saudara-saudariku terkasih semua. Ya, saya ini memang tukang melalai. Karena hari Kamis, hari Rabu, minggu kemarin, saat kita puji-pujian itu, saya lihat itu hambanya Ciringling itu macam ada pilami begitu tinggi. Baru puncaknya kan rata, baru beliau berdiri di situ, di belakangnya penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Dan juga ini saya ada firman Tuhan datang kepada saya, bahwa saya ini harus sampaikan kepada jemaat-jemaat kita semua, terdapat di Matius pasal 22 ayat 11 hingga 13. Saya akan membacakan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, artinya banyak kita di Zoom ini, sebelumnya saya minta maaf, saya sampaikan apa adanya. Di Zoom, masuk dalam Zoom, hanya ikut ingin mendengar doa. Tapi hati, pikiran tidak sungguh-sungguh bersiap untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Kelap kali masih sibuk bikin ini, urus itu, sampai di depan saat masuk Zoom, atau cara berpakaian juga tidak sesuai dengan apa yang kita ibadah. Jangan anggap bahwa kita ini di berbagai tempat, sehingga ini di Zoom saja. Tapi ini kita sedang menghadapi hadirat Tuhan, saudara-saudariku. Mari kita hidup tertib dan mempersiapkan baik-baik. Nah, dan ayat yang ke-12 bunyinya, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja. Nah, saudara-saudariku, banyak hamba Tuhan dan sering memperingatkan kita satu akan yang lain, tetapi kita ini diam saja, sama dengan ayat firman ini. Kita tidak boleh seperti itu. Masih banyak dalam Zoom ini, masih pegang ilmu-ilmu hitam, masih ada kain ikat pinggang hitam merah, masih ada bakatan-bakatan. Ada yang lidah panjang seperti ular juga ada dalam Zoom kita ini. Saudara-saudariku, mari, waktunya sudah singkat. Kita benahi diri kita masing-masing. Karena maaf, ini bukan saya ingin mentegurkan, karena saya bicara ini, saya menaati firman. Kalau misalnya kita ini
Tidak seperti nabi-nabi zaman dahulu. Kita kudus suci benar seperti nabi-nabi zaman dahulu bahwa Tuhan langsung bicara kepada kita. Zaman kita ini sudah tidak seperti itu. Maka melalui kita inilah saudara-saudari seiman inilah selalu memperingatkan satu akan yang lain, menguatkan satu akan yang lain melalui kebenaran firman Tuhan ini. Nah, ayat yang ke-13 bunyinya, lalu ia berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Jangan sampai kita ini, saudara-saudariku, mengorban waktu, menahan ngantuk, membuang anggaran untuk kita masuk Zoom sampai jauh malam. Tapi kekabahan hati kita tidak mau sungguh-sungguh. Nanti kita dicampakkan dan didapat ratapan dan kertak gigi. Karena saya melakukan firman ini, saudara-saudariku. Terdapat di Yehezkiel pasal 3 ayat 18, saya akan baca 2 ayat saja. Mungkin Bapak Ibu bisa lanjut 19, 20, 21, saya akan baca 18, 19 saja. Aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudariku, karena saya paling takut dengan ayat firman ini. Sama dengan 1 Petrus 4:17 mengatakan orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang berdosa. Nah, ini saudara-saudariku, yang punya bakatan, saya mohon dalam kasih Kristus, cari gembala Anda, lepaskan, dan pemutusan. Bakatan tidak berguna. Ilmu tidak berguna. Semua tidak berguna, saudara-saudariku. Ikat pinggang kain merah, kain hitam itu, ini bukan zamannya lagi, saudara-saudariku. Mari kita benar-benar benahi hidup kita masing-masing. Saat kita masuk Zoom, betul-betul kita siap, fokus mendengar. Misalnya hambanya doa untuk orang lain, itu bukan semena-mena untuk orang tersebut, termasuk pribadi kita juga. Siapa tahu saat ini pergumulan kita ini pas sesuai dengan orang tersebut juga ada, saudara-saudari. Mari kita tetap tumpang hambanya dalam doa. Saya yakin dan percaya bahwa dalam Zoom kita ini, Christ Ministry ini, Tuhan Yesus selalu hadir dan selalu menyertai kita. Apalagi selalu melindungi hambanya. Kurang lebih dari saya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kalau ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Shalom. Ya, terima kasih kepada Bapak Paulus Aming Papua, ya, yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Semakin berani, semakin melaskan Roh Kudus berkarya, maka semakin Tuhan akan mempercayakan
lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan ketika Pak Paulus Amin berani Amin. menyampaikan, maka penyertaan Tuhan ada, dan apa yang Pak Paulus Amin kerjakan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Dan Tuhan memakai semakin luar biasa. Ya, Amin. Terima semangat. kasih Tuhan Yesus berkati juga. Ada lagi, co-host, saya bisa minta bantuan co-host untuk menayangkan ini Holy Land ya. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan, penglihatan dan nubuatan? Kalau ada, Selamat malam. ya Bisa dengar suara saya? bisa. Siapa ya nih? Ibu. Winnie. Ya, Ibu Winnie Santo Malaysia. Oke, silakan Ibu Winnie. Ya, ini penglihatan saya waktu saya call Bu Lili itu. Penglihatan saya ini sudah 8 bulan berturut-turut sampai sekarang. Terus mula-mula bulan 10 saya lihat saya di suatu tempat. Nah, saya punya tas pakaian itu saya titip sama orang di situ juga, ada di situ suami istri. Terus saya simpan, saya punya bag pakaian itu, saya jalan sebentar, saya jalan, terus saya pulang, saya punya bag pakaian itu sudah hilang. Saya tanya ke suami istri itu, mana bag pakaian saya, mereka tidak respon. Nah, terus saya waktu lain lagi, saya lihat lagi, saya ikut dia punya kereta warna hitam, saya ikut mereka, tapi saya juga kurang tahu dari mana saya pulang, tapi saya mau pulang ke rumah, saya lihat, saya naik di dia punya kereta itu pulang ke rumah saya. Pas saya turun dari kereta mereka itu, suami istri itu, handbag saya tinggal di dalam keretanya. Lalu saya sudah turun, saya lihat, saya ambil saya punya handbag itu. Maka saya kembali ke kereta mereka, saya tanya, tapi mereka tidak ada respon. Begitu terus sampai beberapa bulan begitu terus saya lihat mereka suami istri itu ada. Pas saya ada lihat lagi waktu saya sama ini, antara saya sama calon ini, saya lihat ada 2 perempuan lagi, yang suami istri tadi itu, saya lihat istri di situ, sama ada temannya satu perempuan. Dia berdiri di tengah-tengah saya sama calon saya itu, dia berdiri bicara-bicara, saya juga kurang tahu bicara apa. Tetapi di situ memang dia berdiri di situ, 2 orang itu perempuan. Tapi bicara apa saya juga kurang tahu. Sambil dia tengok saya, sambil dia tengok saya punya calon. Nah, lepas itu, minggu berikutnya saya lihat lagi. Lihat di situ saya lagi sama calon ini. Seperti duduk sama-sama. Terus ada lagi yang di tengah-tengah itu. Laki-laki lagi datang. Dia tidak pakai baju, pokoknya dia punya badan itu gap sekali itu, besar tinggi, tidak pakai baju, tapi dia punya celana itu warna seperti celana tentara seperti itu, tapi dia celana pendek gitu. Di situ juga dia bicara sama ini, cakap-cakap sama saya punya calon ini. Saya juga kurang tahu apa dia cakap sama dia. Terus saya itu sama sekali tidak diperdulikan sama calon ini. Dia cuma dengar apa yang laki-laki itu bilang, cakap itu. Nanti berikutnya lagi, saya lihat lagi. Suami istri lagi ini datang dalam penglihatan saya.
datang terus itu suami istri itu. Terus ada perempuan, jadi mula-mula 2 suami istri saja. Tapi saya lihat lagi dia bertiga lagi. Yang perempuan ikut lagi 1. Terus nubuatan dari Zoom kita ini selalu diperingatkan saya waspada, sebab jangan percaya dengan mulut manis-manis, kelihatan baik, kelihatan manis. Nah, seperti itu. Nah, terus nubuatan lagi dibilang ada tangan-tangan hitam mau mengikat tangan saya supaya saya tidak bisa bikin adonan. Saya diikat di pohon, ya banyak-banyak nubuatan dari kesum kita ini tentang saya. Pokoknya peringatan terus. Nah, waktu hari Rabu saya didoakan juga seperti itu. Karena saya penasaran dengan siapa yang suami istri ini dengan perempuan itu. Selalu datang dalam penglihatan saya. Terus saya turun dari Zoom karena peringatan juga lah, hari Rabu peringatan juga itu. Terus saya turun dari Zoom karena saya mau penasaran siapa sebenarnya laki suami istri ini dengan perempuan yang satu lagi, 3 orang itu. Maka saya waktu saya mau tidur saya berdoa. Tuhan, saya bilang, saya tidak tahu siapa orangnya itu karena orang yang datang ke rumah saya semuanya ini baik semua. Tapi saya tidak tahu hatinya. Saya juga melayani mereka dengan baik. Saya minta sama Tuhan, saya tidak peka dengan penglihatan nubuatan-nubuatan seperti ini. Tuhan tolong kasih saya lihat betul-betul siapa orangnya ini. Kenapa dia selalu datang dalam penglihatan saya. Nah, terus saya dikasih lihat siapa orangnya itu. Saya betul-betul terkejut lihat. Wah, betul-betul ini orang. Saya begitu baik sama mereka. Saya bilang, itu temannya calon itu. Karena saya baru kenal juga itu suami istri itu dengan perempuan itu. Terus saya kaget lihat karena saya suruh minta sama Tuhan tolong perlihatkan kepada saya karena saya tidak tahu siapa orangnya itu supaya saya bisa was-was, hati-hati seperti itu. Nah, saya terus diperlihatkan 3 orang itu ada. Mereka itu mukanya semua kayak harimau lihat saya. Terus saya ditunjuk seperti ini. Oh, baru saya tahu rupanya mereka. Tapi saya dalam penglihatan itu saya agak rasa jengkel. Tapi Tuhan bilang kepada saya, jangan marah, jangan jengkel. Serahkan semuanya kepada saya, biar saya yang bertindak seperti itu. Nah, terus hari Minggu kemarin saya lihat lagi, datang lagi, tapi dengan cara lain. Dia bakar saya punya rumah. Dalam penglihatan saya datang bawa karton itu, terus di depan kios saya itu dibakar, di dindingnya itu dibakar. Datang 3 orang juga itu, pakai kereta hitam. Datang 3 orang juga, dia bawa karton, dia kasih nyala itu api, lalu bakar karton banyak-banyak itu jadi itu api besar-besar menyala besar-besar. Tapi yang anehnya kios saya itu sama sekali tidak kena api, tidak ada panas rasa sama sekali. Terus di pintu itu, karena pintu saya itu terbuka, saya berdiri di dalam dekat pintu itu, saya lihat itu api masuk di bawah kolong kios saya itu, tapi api dia besar menyala itu. Tapi yang ini yang saya aneh karena api di bawah rumah itu berapa besar itu, tapi saya tidak merasa panas, tidak ada merasa panas, dan rumah juga tidak terbakar. Sedangkan di depan mereka, di dinding mereka bakar karton itu, ada meteran listrik di situ, ada meteran listrik, tapi dia tidak kena, sama sekali tidak kena, tapi apinya itu sangat menyala itu.
Saya di dalam rumah, saya tidak apa-apa. Cuma saya lihat terlalu besar sudah itu api menyala. Maka saya bilang sama mereka, kamu jangan bakar di situ, nanti rumah terbakar. Mereka semua yang laki-laki itu yang membakar. Diam saja. Terus saya angkat tangan seperti ini, tapi saya tidak bicara apa-apa, cuma saya angkat tangan seperti ini. Terus itu api sudah, terus saya angkat tangan, terus api itu terus padam. Mereka mundur, terus hilang dari pandangan saya. Tapi rumah saya tidak apa-apa. Tapi aneh juga waktu di rumah kios saya kan itu papan semuanya. Tapi yang aneh, kok ada triples di situ yang lapis dengan dinding saya dengan papan itu ada triples di situ. Tapi warna triples itu putih, putih sekali itu triples itu. Tapi tidak kena apa-apa. Sedangkan api itu kuat betul, api itu besar sekali, api itu menyala besar. Nah di situ saya baru terpikir, rupa-rupanya ini orang betul-betul berniat jahat betul dengan saya, sedangkan saya tidak pernah bicara kasar, apa-apa kelakuan. Pokoknya kalau dia datang di tempat saya layani dengan baik. Malah dia berutang dengan saya. Dia tidak bayar dengan saya. Saya juga tidak pernah ingat. Itu saya tidak pernah mau tagih dia kalau dia datang. Pokoknya saya layan bagus-bagus. Nah, waktu saya, karena saya rutin tiap pagi saya ada penyembahan puji-pujian, terus saya ada suara saya dengar dibilang kamu minta maaf sama mereka bertiga. Nah, kalau saya sendiri itu saya lagi mau dicelakai mereka, saya lagi mau pergi minta maaf, sedangkan mereka yang salah sama saya. Kalau dari saya, tapi Tuhan suruh saya pergi minta maaf sama mereka. Nah, saya mungkin Tuhan suruh saya pergi minta maaf, mungkin ada tujuan tertentu Tuhan mau bikin seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi saya cuma disuruh pergi minta maaf. Nah, lepas itu besok pagi datang itu suami istri itu, suaminya itu tinggal di dalam kereta, terus istrinya itu turun ambil surat. Nah, terus saya bilang sama istrinya itu, Bu, saya bilang, kalau selama ini saya salah cakap sama ibu, kelakuan saya tidak baik dilihat, ada perkataan yang menyinggung ibu, saya minta maaf. Lalu saya pegang dia punya tangan minta maaf. Sedangkan dari saya pikir saya tidak salah apa-apa. Lagi mereka berutang dengan saya. Tapi mereka kok jahat dengan saya. Mau pakai ilmu lagi, mau ini dengan kita. Tapi Tuhan bilang, jangan marah, jangan jengkel, serahkan semuanya kepada saya. Nah, ini saya amat bersyukur karena saya tidak peka seperti itu. Penglihatan, walaupun Tuhan kasih saya lihat, saya bisa lihat, tapi saya tidak peka. Ya, kalau bukan nubuatan dari Zoom ini, saya juga tidak bisa hati-hati karena saya tidak tahu, karena saya pikir biasa-biasa saja itu. Tapi ini dari nubuatan, doa-doa dari Zoom ini yang bikin saya yakin bahwa itu memang dari kuasa kegelapan itu, karena selalu didoakan itu ada tangan-tangan hitam, ada ular coba menggigit saya, ada tali yang mengikat saya. Nah, dari itu saya sudah paham, oh berarti ya kuasa kegelapan yang ini, karena ya mungkin kios saya ini mungkin mereka iri dengan ini, karena selama didoakan dari Zoom itu dapat berkat berlipat kali ganda seperti itu ya, puji Tuhan seperti itu jadinya. Nah, ada pernah juga yang perempuan itu datang bilang sama saya, kamu ini jangan jual dengan harga ini. Tapi saya bilang, kita penjual jangan terlalu kasih tinggi harga karena kasihan sama mereka. Saya bilang jangan berlipat-lipat, kita ambil kentangan sedikit. Ya sudah, karena ini juga
masyarakat juga ya kurang mampu juga kalau kita bikin ini terlalu, saya bilang. Makanya mungkin dia tidak senang saya bilang seperti itu. Saya bilang kalau kita itu jangan apa namanya itu orang menjual sana, jangan kita pergi lihat kemari, karena kita semua sudah ditentukan rezeki kita dari Tuhan. Tuhan memang atur rezeki kita, kamu seperti ini rezeki, walaupun bagaimana kita bikin, kalau memang Tuhan tidak suruh ya tidak jadi juga, saya bilang. Seperti itu saja saya bilang. Ini penglihatan saya dalam 8 bulan, dari bulan 10 sampai hari Minggu kemarin. Makanya saya telepon Bu Lingling tanya seperti ini, kenapa seperti ini. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semangat Ibu Winnie Santo Malaysia, ya. Banyak berdoa, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, sehingga semakin hari semakin peka akan suara Tuhan dan lebih mengerti apa artinya, ya. Minta petunjuk dari Tuhan. Gitu. Kalau kita ada ibadah Zoom, terus memuji dan menyembah, ikuti aja. Nanti pesan-pesan Tuhan, penglihatan nubuatan itu akan Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ya, semangat, maju terus. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati dan memakai Ibu Winnie semakin luar biasa. Kohas bisa dibantu? Ya. Oh, baik. Bapak, Ibu, Saudara, kita ada rencana tanggal 19 Desember kita akan Land masuk ke tanah perjanjian. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang berminat ikut, bisa mempersiapkan diri mulai hari ini. Saya tidak tahu kenapa bisa ya mau ikut yang hari Desember gitu ya. Biasanya orang pergi di bulan-bulan biasa. Saya selalu pergi bulan Januari, Februari karena dingin di situ. Tetapi ini Desember. Tadi malam waktu saya berdoa dengan seorang anak Tuhan, kita berdoa memuji menyembah sampai jam 2 pagi. Tiba-tiba Tuhan berkata, tahu nggak kenapa acara Holy Land ini Desember? Karena di situ nanti lihat ada pengurapan double porsi dan triple porsi yang akan kau dapatkan dari aku, dari semua pesertanya. Ya, jadi saya melihat ini luar biasa. Saya tahu bukan secara kebetulan, tetapi memang rencana Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kali ini bagus sekali, karena saya yang pilih, karena saya sudah berkali-kali pergi ya. Jadi saya pergi, saya pilih tempat-tempat yang tertentu yang luar biasa. Kita akan kunjungi gereja sampah, lalu piramid, ketujuh keajaiban dunia, Laut Mati, Laut Merah, ya. Kita akan tinggal di Dead Sea. Ada yang bisa naik ke Gunung Sinai, ya. Nanti juga akan ke Gunung Sinai, Jalan Salib Via Dolorosa, Tembok Ratapan, kita juga akan ke sana. Petra, Gereja Kana, di mana air menjadi anggur, ada pemberkatan nikah. Kalau yang mau diberkati lagi, ya bisa di situ. Dan kita juga akan pergi ke Gunung Hermon, ya luar biasa. Mari saya ajak semua, biayanya 51.800.000 dari Jakarta. Kalau pesertanya bisa 25 orang, maka biayanya 50.800. Ya. Ya, puji Tuhan. Anda yang rindu, Anda bisa berdoa. Anda berdoa, Tuhan bisa memberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Percayalah, ketika kita pergi dengan hati yang benar,
keajaiban mujizat pasti terjadi. Waktu trip saya yang lalu, semua pulang diberkati Tuhan luar biasa. Semua mengalami perubahan demi perubahan terjadi. Ya, dan saya ingin kita semua juga mengalami keajaiban mujizat terjadi dan diberkati luar biasa. Terima kasih co-host. Nah, kita mau lanjut lagi ya. Yang lain sabar, semua ikut memuji menyembah Tuhan, jangan berdiam diri. Kalau